Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Lukman Eskom MT, dosen program studi informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Makassar. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK PPT khususnya pada aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sistem Informasi Manajemen untuk program studi informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Makassar. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning yang dipadukan dengan diskusi reflektif. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi pada semester 4 dan memiliki bobot 2 SKS teori. Nah, proses perkuliahan Sistem Informasi Manajemen ini terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka, 1 kali ujian tengah semester pada minggu ke-8, dan 1 kali ujian akhir semester pada minggu ke-16. Sehingga totalnya terdiri dari 16 kali pertemuan. Bahasa pengantar yang saya gunakan yaitu bahasa Indonesia. Mata kuliah ini membahas konsep dan penerapan Sistem Informasi Manajemen dalam organisasi dengan fokus pada teknologi pendukung, peran strategis, jenis-jenis sistem informasi, keamanan informasi, serta praktek proyek berbasis sistem informasi nyata. Secara garis besar, materi ini mencakup pengantar SIM dan siklus hidup sistem infrastruktur teknologi informasi, manajemen data dan basis data, e-bisnis dan e-commerce, keamanan dan etika, manajemen proyek teknologi informasi, dan peranan teknologi seperti DSS, Business Intelligence, ERP, CRM, hingga evaluasi dan audit sistem informasi. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini disusun untuk memenuhi 2 capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan, yaitu yang pertama CPL 7, yaitu mampu mempraktikkan bidang kompetensi untuk memecahkan masalah berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Yang kedua adalah CPL 9, yaitu mampu memanfaatkan teknologi dan informasi dalam upaya pemecahan masalah sesuai bidang keahlian. Dari kedua CPL tersebut diturunkanlah 7 capaian pembelajaran mata kuliah atau yang biasa kita sebut CPMK. CPMK pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan peran SIM dalam organisasi. CPMK kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan jenis-jenis sistem informasi dan siklus hidupnya. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu memahami infrastruktur teknologi informasi dan manajemen basis data. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menilai aspek keamanan, etika, dan hukum dalam sistem informasi manajemen. CPMK kelima, mahasiswa mampu menganalisis penerapan teknologi sistem informasi manajemen seperti ERP, CRM, Business Intelligence. CPMK keenam, mahasiswa mampu menerapkan konsep manajemen proyek dan inovasi teknologi informasi. Dan CPMK ketujuh, mahasiswa mampu melakukan evaluasi dan audit terhadap sistem informasi. Pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka dengan menggunakan pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa, yaitu melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, role play, praktek, serta presentasi tugas proyek. Evaluasi hasil pembelajaran meliputi beberapa komponen dengan pembobotan sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan partisipatif sebesar 20%, asesmen formatif yang berupa kuis 10%, tugas 10%, dan tugas proyek 40%. Ujian tengah semester 20% dengan total keseluruhan 100%. Adapun skala penilaian yang digunakan yaitu nilai A untuk rentang 80 sampai 100, nilai B untuk 65 sampai kurang dari 80, nilai C untuk 50 sampai 65, dan nilai E untuk nilai di bawah 40. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah Sistem Informasi Manajemen untuk mahasiswa program studi informasi Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Makassar. Berikut merupakan cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka di ruang kelas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi pertemuan kita kali ini juga lanjut dari materi yang kemarin di pertemuan sesi ke-7 dan hari masuk ke sesi ke-8 ya. Jadi di sesi ke-8 ini kita akan belajar bagaimana tren dan inovasi teknologi dalam sistem informasi manajemen.
Ya, jadi skop topik kita hari ini adalah tren dan inovasi teknologi dalam sistem informasi manajemen. Nah, nanti di situ Anda akan mengenal bagaimana pendukung daripada sistem informasi manajemen modern. Ya, dan seperti kalau zaman dulu kita yang kita tahu sistem itu pakai aplikasi saja ya kan. Nah, sekarang dengan adanya perkembangan teknologi zaman sekarang, baik dari perusahaan buatan, nah kita sudah menggeser paradigma itu menjadi yang konsep modern. Oke. Baik, untuk hari ini saya sebelum kita mulai perkuliahan, saya absen dulu yang hadir untuk hari ini ya. Sultan Alwi Maulana, Muhammad Fadil, Erlangga, Irma, Dian Eka Yanti, Makfira, Faiz Azhara, Rahmat Nur Hidayat, Windy, Yulianti, Widiasti Hermanto, Rahmat Pratama, Muhammad Al-Ghafani, Nabila Aulia, Nur Asni Aulia Putri, Muhammad Al-Diamsah, Ismail, Citra Anggung. Udah salah nih. Anggung. Ingat ya, nama kalian kalau salah silakan Anda koreksi langsung di mana? Di SIMAK Universitas ya. Ini kebaikan kalian ketika mau ujian tutup itu pasti validasi data. Abdullah Faiz Rusyadi, maaf. Salwa Ilfuna Fauzia, oke baik, jadi dari presensi tadi ya, jadi saya akan mungkin untuk pertemuan berikutnya kalau bisa diinformasikan ke teman-teman Anda ya untuk hadir. Oke. Nah jadi untuk selanjutnya sebelum kita memulai materi ini, saya akan memberikan Anda sebuah pre and post test nanti di akhir. Jadi untuk mata kuliah ini sebelum kita mulai untuk topik yang sekarang kita pelajari, saya akan silakan Anda mendaftarkan diri pada aplikasi tes online sesuai dengan mata kuliah ini. Oke, silakan. Oke, ya. Oke, baik. Silakan Anda masuk di online tesnya. Silakan start pre-testnya. Ya. Dan waktu yang diberikan itu cakupan 5 menit. Oke, silakan diisi pre-testnya. Baik, jadi hasil untuk pretest kita seperti Anda lihat di layar ya, itu berarti untuk materi ini kita harapkan ya mungkin setelah dari pembelajaran ini Anda sudah bisa mendapatkan nilai yang lebih dari yang hasil tes sekarang ya. Oke, kita mulai pembelajaran materi kita. Oke, itu nanti di-cut. Selanjutnya saja. Ini dikasih klik. Oke, tambah selesai. Baik, jadi materi kita setelah kalian melakukan pretest ya. Nah, jadi kita mulai materi kita hari ini. Topik kita hari ini sudah seperti saya katakan tadi adalah tren dan inovasi teknologi sistem informasi manajemen. Oke. Nah, bagaimana sih bedanya dulu sama yang sekarang? Ya. Nah, kalau Anda lihat di layar, ini di sini terlihat bahwa bagaimana pendekatan sistem informasi dikembangkan dengan menggunakan secara pasif dan menggunakan secara retroaktif. Ya. Jadi dan pengembangannya perbedaan daripada dua ini sudah jelas berbeda di dalam hal bagaimana yang dulunya kita SIP itu dibentuk
dengan berbagai macam sekumpulan dokumen, ya kan? Yang ditulis di tangan, bagaimana membuat diagramnya, bagaimana membuat flowchart bisnisnya, ya. Itu kalian semua sudah di sebuah dokumen. Nah, itu pemahaman zaman dulu. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi apalagi dengan kecerdasan buatan, nah, berarti kita sudah beralih ke paradigma yang tadinya pasif menjadi proaktif. Jadi semua nanti media pembelajaran apapun nanti akan pelajari, semua mata kuliah apapun itu kita pasti akan menggunakan pendekatannya proaktif sifatnya. Nah, seperti kayak yang dulu ya, kita mencatat lagi apa dan segalanya kan, yang penting. Nah, dengan adanya sekarang kita tidak perlu lagi yang seperti itu. Paling tidak inti dari pembelajaran itu kalian dapat, baru kalian aktualisasi di menggunakan tools yang ada di mana. Itu satu sesi cukup kan? Ya. Oke, start dulu. Oke, kita sebut lagi. Nah, bagaimana sih integrasi ketiga ini ya dalam mendukung sistem informasi manajemen yang modern. Nah, tiga pilar inilah yang menjadi penopang pembuatan sistem informasi manajemen yang saat ini. Mulai dari adanya penggunaan AI, terus penggunaan IoT dengan penggunaan cloud computing. Jadi kalau kita bicara masalah infrastruktur, berarti ketiga inilah yang membuat sistem informasi manajemen yang jalan yang modern, ya. Nah, kalau dari segi AI-nya itu kan berarti sifatnya mengarah kepada bagaimana prosesnya kan. Sementara berdasarkan perangkat keras itu ada semua di IoT sama cloud computing. Jadi kalau di cloud computing, kalau data itu diterima dari mana berbagai macam sumber, itu pakai IoT. Oke, baik. Jadi topik materi terakhir ini ada sistem informasi manajemen bagaimana kita simpulkan dari ketiga di awal tadi, ada AI, ada IoT, ada sistem cloud-nya. Nah, AI itu biasanya kita istilahnya menggunakan machine learning, ya. Ada bagaimana nanti kita menggunakan data science dalamnya, ya. Nah, terus untuk IoT sendiri lebih banyak kepada penggunaan sensor, ya. Sementara cloud, bagaimana model cloud itu menggunakan sistem single out, ya. Bagaimana Anda membuat aplikasi yang ternyata dikembangkan di IoT menjadi aplikasi berbasis PWA, ya. Nah, jadi kesimpulannya sistem manajemen bukan lagi sekedar software pendukung. Jadi bukan berarti sekarang itu hanya sebatas pendukung saja. Nah, dengan paradigma baru, nah dia sebagai sistem saraf pusat. Jadi dia berkembang dengan sendirinya gitu. Ya. Jadi akhirnya tidak menjadi aplikasi hanya untuk bisnis saja, berhenti sampai situ saja. Tapi bagaimana membuat aplikasi itu bisa jalan sesuai dengan kebutuhan Anda ketika Anda membuat aplikasinya. Kalau misalnya Anda besok di sebuah perusahaan, nah bagaimana SIM yang Anda kembangkan itu bisa melakukan proses baik dari pembuatan sampai ke proses deploy secara mandiri. Ya. Oke. Baik, saya rasa materi kita hari ini cukup sampai sekian. Nah, untuk materi untuk pekan depan, ya, nanti Anda bisa pelajari bagaimana kita akan melakukan sistem audit sistem informasi. Ya, jadi setelah Anda mengenal bagaimana pembuatan sistem dalam dunia modern, nah, terus bagaimana melakukan proses auditnya. Karena perlakuan audit di sistem informasi yang dulu sama sekarang pasti beda juga, ya, seperti itu. Nah, baik, sebelum nanti kita akhiri, nanti silakan Anda buka kembali post-test, daftarkan Anda di post-test yang sudah saya bagikan linknya. Nah, silakan Anda kerjakan. Baik. Dari materi ini kira-kira siapa yang mau bertanya? Silakan. Itu berarti mengarah ke sini, guys. Mengarah ke sini. Siapa nama? Muhammad Aliansyah. Hah? Muhammad Aliansyah. Muhammad? Aliansyah. Ah, ini tadi di tangan tidak muncul-muncul. Bukan? Oh, bukan ini. Pertanyaan apa yang simpel, Pak? Hah? Pertanyaan apa? Simpel, mau susah silakan, intinya kau bisa paham itu.
Ini tapi simpel dan susah itu tergantung konteks materi kita ya. Karena kan kemarin sudah saya bagi materi semua kan. Mungkin masalah informasi ada juga di slide itu banyak slide kayak itu. Yang materinya yang saya kasih. Cuman saya lakukan menjadi ini saja yang diberikan. Oke, baik. Sesi ini saya akan memberi Anda kesempatan untuk melakukan bertanya terhadap materi yang kita pelajari hari ini. Silakan. Saya Pak. Ya. Nama. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Ali Aisyah Pak. Ya. Pertanyaannya Pak, kan yang kita bangun ini sistem informasi manajemen. Ya. Nah, saya ingin bertanya, apa sih perbedaannya dengan sistem informasi yang dibangun dengan bangun ini yang LMS itu Pak? Yang pemrograman web sama sistem terreduksi. Apa bedanya dengan ini Pak? Sedangkan yang dibangun sama Pak Widin itu juga pakai AI. AI-nya dapat walaupun tidak banyak, terus cloud-nya juga dapat Pak. Nah, mungkin itu saya pertanyaan. Oke. Baik. Jadi pertanyaan Anda mungkin maksudnya apa sih bedanya SIM yang kita bahas ini ya dengan yang sudah terimplementasi kan gitu. Sementara yang terimplementasi ini yang di kampus kita ya oleh Pak Muhyiddin. Nah itu ibaratnya bentuk implementasi dari materi ini. Jadi apa ibaratnya gini, Anda belajar teorinya di sini, ya kan? Bagaimana saya menerangkan bagaimana AI itu diperlukan dalam proses pembuatan sistem manajemen. Nah, implementasinya yang Anda sudah rasakan pada yang kita sudah pahami. Misalkan tadi kita bilang yang dibuat oleh teman Anda mungkin barangkali ya. Nah, itu apa bedanya? Nah, bedanya mereka sudah mengimplementasikan AI ke dalam pembuatan aplikasinya. Nah, kita di sini bagaimana menjadi apa yang istilahnya menjadi wawasan terbuka bahwa ternyata dalam membuat sistem informasi manajemen sekarang kita tidak perlu lagi membuat dari awal sampai akhir dalam satu kesatuan yang bahasa kalau kita bahasakan dalam dokumentasi yang lengkap ya. Keunggulan kompetitif. Baik, jadi maksud pertanyaannya adalah bagaimana sih sistem informasi modern itu dikatakan sebagai sistem informasi saraf ya. Nah, sebenarnya sistem informasi yang dibangun sekarang karena menggunakan kecerdasan buatan, yang mana kecerdasan buatan itu pasti memiliki sama seperti kalau kita membuat saraf tiruan ya. Jadi algoritma yang dipakai dalam kecerdasan buatan itu sudah pasti ada kecerdasan saraf tiruan. Nah, itulah cikal bakal kenapa istilah kalau kita bilang kecerdasan sebagai pusat apa istilahnya pusat saraf ya, karena ibaratnya dia dikembangkan dengan menggunakan jaringan saraf tiruan. Kalau pernah Anda belajar mata kuliah namanya GST, jaringan saraf tiruan ya, atau pernah belajar namanya ANN, misal algoritma neural network, data science, belum pernah? Oh, berarti belum masuk ya mata kuliahnya ya. Nah, nanti di mungkin semester 5 ya. Kalau ada dapat data science. Jadi dari sekarang kalian belajar memang nih apa sih algoritma yang dipakai dalam proses neural network. Neural network itu kan yang kita maksud dengan saraf tiruan. Oke. Nah, jadi kenapa SIM modern dikatakan sebagai pusat saraf? Karena memang algoritma yang digunakan sekarang adalah menggunakan dari jaringan saraf tiruan. Oke. Mungkin cukup ya untuk pertanyaan topik kita pada hari ini ya. Jadi seperti saya bacakan tadi untuk pertemuan pekan depan silakan Anda pelajari bagaimana proses audit sistem informasi ya, karena topik yang kita pelajari di pekan depan. Oke, saya cukup pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you ya yang sudah datang bersedia.